Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Bapak dan Jailani dalam pembelajaran matematika. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bab peluang. Bab peluang ini itu disampaikan di kelas 12 pada semester 1. Dalam bab peluang itu subbab yang pertamanya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial. Mari kita belajar sama-sama. Adapun konten yang akan Bapak tampilkan, yang pertama ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kedua, tujuan pembelajaran, ada manfaat pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada lembar kerja peserta didik, dan tes individu. Untuk kompetensi dasarnya, 3.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Indikator pencapaian kompetensinya menemukan konsep aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial pada kaidah pencacahan. Menggunakan konsep kaidah pencacahan dalam menyelesaikan masalah kontekstual, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Yang terakhir, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan konsep aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial pada kaidah pencacahan dengan benar dan penuh rasa ingin tahu. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menggunakan konsep kaidah pencacahan dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar dan tanggung jawab. Melalui kegiatan mandiri, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dengan benar dan jujur. Melalui kegiatan mandiri, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dengan benar dan jujur. Nah, mari kita mengingat. Diagram pohon berikut menghubungkan kemungkinan hasil pada koin biru dengan koin kuning. Ya, di sini kemungkinan koin biru. Ya, dalam koin itu kan ada dua kemungkinan. Ya, ada sisi angka, ada sisi gambar. Nah, di sini ada sisi angka, ada sisi gambar. Begitupun dengan koin kuning, ada sisi angka dan sisi gambar. Ya, jadi apabila keduanya dilakukan secara bersama, maka kemungkinan akan muncul itu angka-angka. Berarti angka yang koin biru, angka yang koin kuning, ya, angka yang koin biru, gambar yang koin kuning, gambar yang koin biru, angka yang koin kuning, gambar yang koin biru, gambar yang koin kuning. Jadi kemungkinannya ada 4. Nah, ini menggunakan diagram pohon, ya. Masih mengingat, ya, kalau tadi menggunakan diagram pohon. Nah, di sini berikut disajikan ruang sampel percobaan pelemparan koin uang logam yang mempunyai dua sisi, yaitu angka dan gambar. Jika kita melempar satu koin sebanyak 1 kali, kemungkinan hasilnya tadi gimana? Ya, kemungkinan hasilnya adalah angka atau gambar. Ya, cuma ada dua sisi. Kalau tidak angka ya gambar, kalau gambar ya angka, gitu ya. Ditulisnya seperti ini, kurung kurawal buka A, G, ya, kurung kurawal gitu. Jika kita melempar 2 koin biru dan kuning 1 kali ya secara bersamaan,
maka ada 4 ya, ada 4 kemungkinan hasilnya seperti ini ya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar ya. Nah, mudah-mudahan kalian ini dapat memahaminya ya. Oke, aturan penjumlahan mohon disimak dengan baik, dan Bapak mohon kalian siapkan buku catatannya, kalian tulis ya materi-materi yang penting. Kondisi 1, dari kota P ke kota R ya, dari kota P ke kota R ya, ada berapa jenis transportasi yang dapat digunakan? Di antaranya ada 4 travel, 2 kapal laut, ya, dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih sebagai transportasi perjalanan. Pesawat terbang. Ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari kota P menuju kota R? Pertanyaannya. Nah, kita lihat bagaimana. Nah, ini 1 cara, 2 cara, 3 cara, 4 cara, 5 cara, 6 cara, 7 cara. Jadi gimana? Jadi terdapat 7 ya, 7 cara berbeda untuk berpindah dari kota P ke kota R. Mudah kan ya? Itu sebagai ilustrasinya ya. Dari kota P ke kota R ada berapa jenis transportasi yang dapat digunakan? Di antaranya ada 4 travel yang tadi ya, kalau tadi ilustrasinya, kalau ini cara penulisannya, cara penyelesaiannya. 2 kapal laut dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih sebagai transportasi perjalanan. Ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari kota P menuju kota R? Ya. Penyelesaiannya seperti ini. Aturan menggunakan aturan penjumlahan. Kemungkinan memilih travel itu kita misalkan K1. Travel itu ada 4. Kemungkinan memilih kapal laut atau K2 itu ada 2. Kemungkinan memilih pesawat atau K3 itu ada berapa? Tadi ada 1. Ketiganya merupakan himpunan yang saling lepas ya, jadi tidak terikat, saling lepas. Dengan menggunakan aturan penjumlahan, maka tinggal jumlahkan saja. K1 tambah K2 ditambah K3. Berarti berapa? 4 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 7. Jadi terdapat 7 cara berbeda untuk berpindah dari kota P ke kota R. Sangat mudah ya. Nah, kesimpulannya, jika A dan B yang merupakan himpunan saling lepas dengan banyak anggota himpunannya adalah K1 dan K2, maka banyak cara mengambil satu anggota dari gabungan keduanya akan sama dengan K1 ditambah K2. Tinggal jumlahkan saja. Sangat mudah bukan? Nah, selanjutnya ada aturan perkalian. Coba lihat. Nah, di sini ada kondisi 2. Dari kota P ke kota R terdapat 3 jenis transportasi yang bisa digunakan, yaitu, tolong disimak dengan baik, travel sebanyak 5 pilihan, kapal laut 4 pilihan, dan pesawat 2 pilihan. Nah, ini kotanya ada 3 ya. Sedangkan dari kota R ke kota S terdapat 2 jenis transportasi, yaitu travel sebanyak 3 pilihan dan kapal laut 1 pilihan. Berapa banyak cara berbeda untuk berangkat dari kota P ke kota S dengan melalui kota R? Jadi kota R sebagai kota transitnya ya. Gimana ini cara menyelesaikannya? Nah, tolong disimak dengan baik. Nah, tadi ada 3 kota, kota P, kota R, kota S ya.
kemudian travelnya itu ada 5 ya, dari kota P ke kota R itu, kemudian kapal lautnya ada 4 dan pesawatnya ada 2. Sedangkan dari kota R ke kota S travelnya ada 3, kapal lautnya ada 1, tetapi tidak ada tidak ada pesawat terbangnya. Nah, jadi gimana? Nah, coba dilihat dari kota P ke kota R kita menggunakan travel yang pertama ya. Nah, itu 1, 2, 3, 4 ya. Dengan menggunakan travel ini ke sini itu ada 4 ya. Ada 4. Nah, ini ada berapa? Tinggal dihitung saja ya. Jadi banyak cara yang mungkin terjadi untuk berpindah dari kota P ke kota S. Ada berapa tadi? Tinggal kalikan saja ya. Ini satu ini udah jadi 4. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tinggal 11 kali 4. Hasilnya adalah berapa? 44 jari. Sangat mudah. Itu ilustrasinya ya. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Penyelesaian atau perkalian ya, bukan perkalian. Kota P ke kota R dulu. Kemungkinan memilih travel itu tadi ada berapa? Ada 5. Kapal laut itu ada 4. Pesawat ada 2. Salah satu himpunan administrasi dari kota P ke kota R. Sehingga nah, tinggal jumlahkan saja. 5 tambah 4 tambah berapa? Ada 11 ya. Itu dari kota P ke kota R. Nah, sekarang kota R ke kota S, kemungkinan memilih travelnya tadi ada berapa? Ada 3. Kemungkinan memilih kapal laut ada 1. Kemungkinan pesawat terbang ada 0. Tadi nggak ada ya, ada pesawat terbang. K2 kita misalkan himpunan alat transportasi dari kota P ke kota R, sehingga K2 itu dijumlahkan saja 3 tambah 1 tambah 2. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, karena kedua kejadian tersebut merupakan kejadian yang berurutan, maka banyak cara yang berbeda adalah tadi kan berurutan ya, gitu kan. Yang ke sini dulu baru ke sini ya, tadi itu seperti itu ya. Nah, tinggal kalikan saja 11 kali 4 adalah. Nah, jadi banyak cara berbeda untuk berangkat dari kota P ke kota S dan melalui kota R adalah 44 cara. Sangat mudah ya. Kita lanjutkan materinya. Kesimpulannya, jika n operasi O1, O2, ON terjadi dalam suatu urutan dengan masing-masing K1, K2 sampai Kn, cara yang mungkin terjadi, maka semua operasi itu secara berurutan dapat diselesaikan dengan K1 dikali K2 dikali titik-titik dikali Kn, atau kita notasikan seperti ini, produk dengan K1 sebanyak N dikali KI ya. Kita lakukan. Notasi faktorial. Jika terdapat 3 unsur yang hendak ditempatkan pada 3 tempat dengan posisi melingkar dan saling berurutan, misalkan unsur tersebut adalah A, B, C, akan ditempatkan pada 3 kotak ya. Nah, A, B, C kita tempatkan dalam 3 kotak ini ya. Nah, maka C kemungkinan bisa 3, yang P sisanya berarti ada 2 kotak lagi. Kemudian yang A, nah tinggal 1 sisanya 2 kotak. Maka tinggal kalikan saja 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 6. Dalam matematika 3 kali 2 kali 1 dapat dinotasikan dengan 3 faktorial.
dibaca 3 faktorial. Jadi tanda seru itu dalam matematika dibaca faktorial. Ya, kita mencoba sini ya. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 24. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 artinya berapa? 120. Kalau 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya berapa? 720. 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 5040. Kalau 8 faktorial, nah bayang berarti hasilnya berapa ya? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah berapa ini? 4320. Mudah kan ya faktorial ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang Bapak sampaikan. Kesimpulannya, notasi faktorial didefinisikan sebagai hasil semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Misalkan n adalah bilangan asli, maka notasi faktorialnya adalah n faktorial, dibaca n faktorial. Berlaku n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n kurangi 2 dikali titik-titik dikali 3 dikali 2 kali 1 dengan 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, kita mencoba ya, kita coba. Hitunglah 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Penyelesaiannya, jadi 8 faktorial artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini nggak usah dikalikan ya, jangan dulu dikalikan hasilnya berapa, karena nanti angkanya terlalu besar. Cara menyelesaikannya, coba lihat di bawahnya kan ini 4 faktorial, artinya sama. Nah, kenapa di sini Bapak tandai warna biru? Karena ini bisa membagi habis ya, habis. 4 kali 3 kali 2 kali 1 bisa dibagi dengan 4 kali 1, artinya 4 faktorial dibagi faktorial 4 faktorial itu kan 1 ya, jadi habis. Berarti sisanya tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Jadi ini diubah ke 4 faktorial. Jadi sisanya 8 kali 7 kali 6 kali 5. Jadi mudah kan? Jadi simpel. Jadi gak terlalu banyak angkanya. Hasilnya adalah 1680. Sangat mudah. Ya, silakan kalian tulis ya di catatan kalian. Kesimpulannya, jika A dan B yang merupakan himpunan saling lepas dengan banyak anggota himpunan ada K1 dan K2, maka banyaknya cara mengambil suatu anggota dari gabungan keduanya akan sama dengan K1 ditambah K2. A irisan B sama dengan 0. A gabungan B sama dengan K1 tambah K2. Untuk aturan perkalian, jika n operasi O1, O2, On terjadi dalam suatu urutan dengan masing-masing K1, K2 sampai Kn, cara yang mungkin terjadi, maka semua operasi itu secara berurutan dapat diselesaikan dengan K1 kali K2 kali titik-titik dikali Kn, atau produk ya, dengan batas bawah I sama dengan 1, di atasnya N dikali KI. Notasi faktorial. Notasi faktorial dipresentasikan sebagai hasil semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Misalkan n adalah bilangan asli, maka notasi faktorialnya adalah n faktorial dibaca n faktorial. Berlaku n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 dikali n kurangi 2 dikali titik dikali 3 kali 2 kali 1 dengan 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial sama dengan 1. Ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Tolong disimak dengan jelas dan baik ya video dari Bapak ya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada latihan soal dulu. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya ada latihan soal.
dan nanti mohon dikerjakan dengan baik yang melihat materinya di video yang ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi atau suara yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi